Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Anggraini. Saya mahasiswa Pascasarjana Utama jurusan Pendidikan Dasar. Saya ingin menyampaikan tentang penyuluhan program bantuan pendidikan, yaitu berupa PIP atau Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar atau PIP selain itu akan dibahas pula dampak dan evaluasi dari implementasi program serta peran pemangku kepentingan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Definisi program bantuan pendidikan. Program bantuan pendidikan merupakan serangkaian inisiatif pemerintah untuk memastikan setiap warga negara Indonesia dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh siswa dan orang tua, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar peserta didik. Tujuan program bantuan pendidikan. Definisi tujuan pembelajaran: meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan, mendorong peningkatan prestasi belajar dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. PIP, Program Indonesia Pintar. Definisi PIP atau Program Indonesia Pintar. Program ini memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti uang saku, pembelian seragam, buku pelajaran, dan biaya transportasi. Mekanisme penerapan PIP. Mekanisme memiliki 3 penerapan program bantuan PIP. 1. Identifikasi calon penerima. 2. Pendaftaran dan verifikasi. 3. Penyaluran bantuan. Dampak dalam program bantuan pendidikan terhadap akses pendidikan. Mereka menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan lebih fokus dalam mengejar prestasi akademik, karena beban biaya pendidikan yang selama ini menjadi kendala telah berkurang secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan program-program bantuan pendidikan ini, angka partisipasi sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, tingkat putus sekolah juga menurun tajam karena siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap melanjutkan pendidikan mereka tanpa terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Tantangan dalam penerapan program bantuan pendidikan. 1. Koordinasi antar pemangku kepentingan. 2. Mekanisme identifikasi penerima manfaat. 3. Keterbatasan anggaran. 4. Berkelanjutan program. Peran pemerintah dan pemangku kepentingan. Pemerintah harus mampu membangun koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, sekolah, lembaga penyalur, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik akan memastikan program bantuan dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi program bantuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang perbaikan. Hasil evaluasi menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan dan mekanisme implementasi program bantuan pendidikan di masa mendatang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan optimal oleh masyarakat. Kesimpulan, melalui program PIP ini, beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh siswa dan orang tua dari keluarga kurang mampu dapat berkurang secara drastis, sehingga lebih banyak anak-anak dapat mengenyam pendidikan yang layak.
Demikian ulasan dari saya tentang penyuluhan program bantuan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.